Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-32, chapter 32. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Pada gambar diketahui AC dan BC adalah suatu bidang licin yang masing-masing membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi pada C ini 30 derajat, ini adalah 60 derajat. Theta ini adalah bentuk dari keseimbangan benda antara dua buah benda dengan sudut theta. Maka dengan demikian nanti kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara 30 dengan theta dan 60 dengan theta. Dua benda partikel dengan massa A, MA 3 kg, 3M kemudian MB 6M terletak pada bidang tersebut, terhubung dengan suatu batang yang tegar dengan panjang L dan bermassa. Lihat pada gambar. Ini gambar yang disesuaikan demikian. Diketahui sistem berada pada posisi seimbang. Tentukan diagram gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda dan batang. Gaya yang diberikan oleh dinding, pada masing-masing benda. Gaya yang diberikan oleh dinding pada masing-masing benda, pada dinding B dan pada dinding A. Gaya yang diberikan, ini kita sebut mungkin pada soal B merupakan bentuk dari gaya normal, merupakan bentuk dari gaya normal. Kemudian yang C, gaya yang diberikan pada batang untuk masing-masing benda. Jika theta adalah sudut antara batang dengan horizontal, tentukan nilai tangen theta. Berarti ini ada berhubungan dengan 60, ada berhubungan dengan 30. Yang diketahui dalam soal MA 3M, MB 6M. Ini yang diketahui. Kemudian soal A, gambar diagram gaya yang bekerja pada dua benda atau pada sistemnya. Yang B, NA itu sama dengan NA sama dengan berapa, NB sama dengan berapa. Jadi untuk yang B adalah gaya yang dilakukan oleh dinding adalah NA dan NB. Kemudian C, FA-nya berapa dari batang ini, FA-nya berapa, kemudian FB-nya berapa, pada waktu benda ini mulai bergerak. Yang D, tangen tetanya berapa, yang di sini, sudut antara batang dan horizontal, tentukan nilai tangen theta. Kita lanjutkan. Kita bahas pada soal yang pertama. Gambar diagram gaya yang bekerja pada kedua benda atau keseluruhannya. Ini adalah pada sistemnya. Jadi NA itu membentuk 60 derajat sesuai dengan sudutnya antara B dengan C. Ini C. 60 derajat, maka ini sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian di sini sudutnya 30 derajat pada NA-nya.
Maka kalau gambar ini dipotong satu persatu dalam keadaan bebas, maka ya ini tadi mengatakan bahwa ini cos 30 ya. Ini sin 30. Kemudian ini 3mg ya. Maka dengan demikian ini ada bentuk yang sama dari NA sin 30 dengan NB sin 60 ya. Sin 60 ya. Maka dengan demikian ya NB cos 60 itu yang searah sumbu Y sama dengan pada posisi A. Gaya gravitasinya, gaya beratnya adalah 6 mg, kemudian 3 mg. Jadi yang searah dengan sumbu X adalah NA sin 30, kemudian NB sin 60. Yang searah dengan sumbu Y, NA cos 30, kemudian 3 mg dengan NB cos 60 dengan gaya beratnya 6 mg. Ya, ini gambar yang harus diperhatikan supaya ya kita bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Maka dengan demikian gaya yang mendorong ini namanya FB ya. Maka gaya yang menurun ini ya adalah bentuk dari FA-nya ya. Karena dengan demikian A itu akan sampai ke titik C, di sini ini titik C ya. Titik C, maka B-nya adalah mendorongnya ke atas dari batang tersebut ya. Maka dengan demikian inilah keseluruhan yang bekerja ya, keseluruhan yang bekerja. Maka di sini terhadap 60 ya, ini adalah sama saja 30 ditambah dengan theta yang ini ya. Theta yang ini adalah ditambah 30. Yang ini adalah 60 dikurangi theta ya. 60 dikurangi theta. Ini adalah 60, ini dikurangi tetanya. Ini adalah 30 yang sini ya. Maka ini menjadi 60 dan seterusnya. Ini gaya-gaya yang bekerja yang harus diperhitungkan. Sekarang yang B soalnya, NA sama dengan berapa, NB sama dengan berapa ya. Maka kita ambil dari gaya normal A dan gaya normal B. Sekarang kita lihat satu persatu permasalahannya. Kesetimbangan dua benda dan batang arah horizontal. Maka ya pada arah sumbu X ini ya, itu yang ada hanya yang bekerja NA sin 30 dengan NB sin 60. Karena ini merupakan satu kesatuan dengan batangnya, maka persamaannya ya yang bergerak mendorong itu adalah NA-nya kan itu. Maka NA sin 30 dikurangi ya, maka yang NA bertanda positif, NA-nya, NB-nya bertanda negatif. Maka NA sin 30 dikurangi NB sin 60 sama dengan 0. Sehingga NA-nya sin 30 adalah setengah, NB-nya sin 60 adalah setengah akar 3, maka tinggal NA sama dengan NB akar 3. Ini NA sama dengan NB akar 3 ya. Berarti NA-nya sudah ketemu satu ya. Kemudian kesetimbangan benda pada vertikal, pada batang vertikal ya. Ini pada batang vertikal. Nah, NA cos 30, NB sin cos 30, kemudian berlawanan dengan 3mg, berlawanan dengan ya 6mg. Maka NA cos 30 dikurangi 3mg yang ini. Kemudian NB cos 60 dikurangi dengan 6mg itu sama dengan batangnya. Ini batangnya adalah ya sama dengan M besar G ya. Maka dengan demikian cos 30 setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Nah, dipindahkan dulu boleh. Ini menjadi 9mg ditambah dengan M besar G. Cos 30 setengah, cos 60 adalah setengah akar 3. Cos 60 setengah, cos 30 setengah akar 3, maka NA dikalikan setengah akar 3 ditambah NB setengah ya sama dengan M besar G ditambah 9mg. Ini searah, maka harus ditambah ya. Maka dengan demikian kalau kita kalikan 2 umpamanya ya,
Ini dikalikan 2 namanya, ya. Dikalikan 2 maka NA akar 3 ditambah NB, ya. Ditambah NB itu sama dengan 2M besar G ditambah 16 MG. Ini semua dikalikan 2. Maka kita menemukan persamaan 1, NA-nya sama dengan NB akar 3. Di sini sudah ada NA akar 3 pada persamaan 2. Kita lanjutkan, ya. Maka NA sama dengan NB akar 3 persamaan 1. NA akar 3 ditambah NB sama dengan 2M besar G, ya. Ditambah 18 MG persamaan 2, maka 1 masuk ke 2, ya. Maka persamaan 1 masuk ke 2, ya. Maka NA-nya diganti NB akar 3. Maka NB akar 3 kali akar 3 ditambah NB sama dengan 2M besar G ditambah 18 MG. Ya, ini akar 3 kali akar 3, 3NB ditambah NB adalah 4NB sama dengan 2M besar G ditambah 18 MG. Maka NB-nya adalah, ya, ini 2 dibagi dengan 4 kan itu. 18 dibagi, ya, 4 kan itu, ya. Maka NB sama dengan ini sama saja 2M besar G ditambah 18 MG dibagi 4. Maka hasilnya adalah M besar G ditambah 9 MG dibagi dengan 2. Ini persamaan 3, ya. NB-nya ketemu, persamaan 1, ya. Maka NA-nya yang ini dimasukkan kembali, ya. Perkalian dari M besar G ditambah 9 MG dibagi 2 akar 3. Ini persoalan yang B, berapakah NA, berapakah NB, ya. Berdasarkan ketentuan diagram bebas pada masing-masing dan pada batangnya, ya. Jadi ini ketemunya demikian kesimpulannya, ya. Kita lihat yang C. FA-nya berapa, FB-nya berapa. Maka dari diagram bebas pada 3M untuk FA, pada 6M untuk FB. Maka dengan demikian pada 3M kita lihat bahwa FA ini mendorong, ya. Mendorong ke bawah, ya, FA-nya sampai ke titik C, maka akan apa? Akan berlawanan dengan, ya, akan searah dengan 3MG sin 30. Benda menuruni bidang miring, maka 3MG sin 30. Ini sebenarnya FA ditambah 3MG sin 30 itu sama dengan NA cos 60, ya. Karena itu menuju sudut 60 derajat, ya. Menuju sudut 60 derajat, maka, ya, 60 dikurangi dari sudut batangnya, kan itu. Sehingga kita ulangi, FA ditambah 3MG sin 30 sama dengan NA cos perkalian dari 60 dikurangi dengan theta. Maka persamaannya menjadi FA sama dengan NA cos perkalian dari 60 dikurangi theta dikurangi 3MG sin 30. Ya, NA-nya sudah ada di sini. Nah, ya. Hubungannya sudah ada pada soal B, maka masukkan persamaan 4 ini, ya. NA-nya sudah ketemu sehingga FA-nya, ya, itu sama dengan, kalau mau disamakan penyebutnya sama menjadi 2, ya ini, ya. Maka, ya, NA-nya dimasukkan ke sini, ya. Maka perkalian dari M besar G ditambah 9 MG, ya. Akar 3 dibagi 2, kan itu. Dibagi 2, ya. Kemudian yang ini adalah cos perkalian 60 dikurangi theta. Kemudian ini 3 MG. Maka disamakan penyebutnya menjadi 6 MG sin 30, kan itu. 6 MG sin 30. Maka keseluruhan persamaannya, ya, bahwa perkalian dari M besar G ditambah 9 MG
Akar 3 cos perkalian 60 dikurangi theta dikurangi 6mg sin 30 dibagi 2. Ini sudah disamakan penyebutnya. Ini harganya FA. Ya, karena di sini sudah ada NA. Kita lanjutkan. Sekarang pada tinjauan benda 6M ya. Maka ya, sebenarnya sama, bendanya akan seolah-olah menurun ke bawah, maka ini bertanda negatif. Ini kalau FB-nya ditambah dengan 6mg sin theta. Ya. 6mg sin theta, maka FB ditambah 6mg sin theta sama dengan NB ya, cos perkalian dari 30 ditambah theta ya. Supaya sama-sama ketemunya nanti sebanding ya, pergerakannya sebanding ya. Maka gaya yang bekerja adalah FB dijumlahkan dengan mg sin theta ya, ditambah dengan 6mg sin theta sama dengan NA cos 30 ditambah theta. Maka FB-nya itu menjadi dikurangi 6mg ya. Ya, 6mg sin theta kan itu. Maka dengan demikian ya, inilah yang kita inginkan ya. Ini mg menuju pusat bumi ya, maka NB-nya adalah menekan ya, dindingnya menekan ke atas ya. Maka dengan demikian persamaan NB tadi sudah ada, M besar G ditambah 9 mg dibagi dengan 2. Maka FB-nya menjadi, NB-nya dimasukkan ini. Maka M besar G ditambah 9 mg dibagi 2 perkalian dari cos perkalian dari 30 ditambah theta ini ya, ditambah theta dikurangi 6 mg sin theta. Kemudian disamakan penyebutnya, ini 6 kali 2 menjadi 12 mg sin theta ya. Maka yang depan ini mg, M besar G ditambah 9 mg cos perkalian dari 30 derajat ditambah theta dibagi 12 mg sin theta dibagi dengan 2. Ini adalah gaya yang bekerja pada benda 6M ya. Pada benda 6M inilah persamaannya demikian. Ini harus diperhatikan ya, bahwa FB akan selalu berlawanan arah sesuai dengan arah gerak benda normalnya adalah demikian ya. Maka mg sin theta ya selalu berlawanan ya, karena FB dengan FA itu dikatakan sebagai bentuk dari ya gaya yang menyebabkan atau disamakan dengan gaya gesekan kan itu ya. Jadi FA juga dikatakan gaya bentuk gaya gesekan, FB juga dibentuk dari gaya gesekan. Maka inilah persamaannya. Sekarang kita lihat pada yang D. Berapakah tangan tetanya ya? Berapakah tangan tetanya? Sekarang kita lihat pada gambar bebas tadi ya, torsi terhadap massa 3M. Berarti torsi pada 3M 0 semua yang ada pada benda 6M ya. Itu artinya kalimat ini ya. Maka dengan demikian sigma tau di A sama dengan 0. Maka gaya-gayanya sama dengan 0. Maka persamaannya dari gambar itu kita lihat 6 mg L cos theta. Berarti dikalikan dengan L cos theta ya. Itu yang dikatakan searah dengan sumbu Y ya. Kemudian dikurangi N B L cos perkalian dari 30 ditambah theta, itu juga pada yang vertikal ya. Berarti yang diambil yang vertikal semua ya. Ditambah dengan M besar G ya, L per 2 karena batangnya itu titik beratnya di tengah-tengah, maka L2 L per 2 cos theta sama dengan 0. Sekarang kalimat ini kita kalikan semua dengan 2 ya. Maka menjadi ya, kita ambil aturannya dulu. Cos theta, cos 30 ditambah theta
itu sin theta, ya, sin theta cos 30, sin theta kali cos 30 ditambah cos theta sin 30. Maka persamaan 3 yang ini, ya. Maka masukkan ke persamaan 3 kan itu, ya. Masukkan ke persamaan 3 tadi, ya. Maka dengan demikian, ya, ini NB-nya masukkan persamaan 3, ya, maaf ya. Masukkan ke persamaan 3 nih. Persamaan 3 dimasukkan. Maka NB-nya dimasukkan, ya. Sehingga 6 MGL cos theta ditambah kan itu, ya. Ditambah, ya. 6 ya. 6 MGL cos theta, ya. Itu ditambah ini, ditambah M besar G L2 cos theta, kemudian ini dipindah ke kanan menjadi positif kan itu, ya. Maka M besar G ditambah 9 MG dibagi 2 dikalikan dengan L ini, ya. L, ya, kemudian cos 30 ditambah theta ini, ya. Maka L perkalian dari sin theta kalikan cos 30 ditambah cos theta sin 30, ya. Jadi persamaan ini dimasuki persamaan 3. Hasilnya kemudian dikumpulkan, ya, menjadi 6 MGL cos theta ini, ya. M besar GL per 2 cos theta ini dipindah ke ruas kanan. Maka NB-nya diganti ini, ya. Persamaan 3 M besar G ditambah 9 MG dibagi 2 L. Kemudian dikalikan dengan fungsinya trigonometri. Fungsi trigonometri adalah perkalian dari sin theta cos 30, ya, ditambah cos theta sin 30. Ini yang kita inginkan. Sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, ini persamaannya kita tulis kembali. Maka ini kalau dikalikan 2, semuanya dikalikan 2, maka menjadi 12 MG, ya. L-nya dibagi semua, ya. L bagian kiri dibagi dengan L bagian kanan 1, maka 12 MG cos theta ditambah MG cos theta karena sudah dibagi dengan 2, ya, dikalikan dengan 2 sama dengan, ya, M besar G ditambah 9 MG, ya, dikalikan dengan sin theta cos 30 ditambah cos 30 sin theta, ya. Maka, ya, sekarang kita lihat di sini, ya. Maka yang cos 30 adalah setengah akar 3. Maka ini ada setengah akar 3. Sin 30 adalah setengah. Maka di sini setengahnya dikumpulkan menjadi perkalian dengan akar 3 sin theta ditambah cos theta. Ini tetap, ini masih tetap. Jadi sin 30 setengah akar 3, ya, sin cos 30 setengah akar 3, sin 30 adalah setengah. Maka ini dikumpulkan demikian sehingga persamaannya menjadi 12 MG cos theta ditambah M besar G cos theta perkalian dari M besar G ditambah 9 MG dikalikan setengah perkalian dari akar 3 sin theta ditambah cos theta. Nah, kemudian kalikan 2 lagi, ya, supaya ini angka pecahan setengah hilang, maka 12 MG cos theta, ya. Kemudian ditambah 2 M besar G cos theta, ini dikalikan seperti persamaan kuadrat, ya. Nah, maka MG akar 3 sin theta yang ini. MG cos theta, M besar G cos theta. Kemudian 9 MG, ya, akar 3 sin theta. 9 MG, ya, dikalikan dengan cos theta. Maka ini yang diinginkan. Sekarang yang cos theta, ini ada cos theta, ada sin, maka, ya, kita ambil, kita bagi dengan cos theta, ya. Ini kita bagi dengan cos theta, ini juga dibagi dengan cos theta. Kiri dan kanan kita bagi, maka tinggal 15 MG, ya, ditambah dengan MG, kan itu, ya.
ditambah dengan M besar G sama dengan, ya, kalau ini dibagi dengan cos theta, maka ini menjadi tangen theta. Sin theta dibagi cos theta, tangen theta. Ada tangen theta pada ruas kiri, ruas kanan, ya, maka dikumpulkan menjadi, ya, akar 3 tangen theta. Maka yang beda adalah M besar G ditambah dengan 9MG. Sehingga persamaannya menjadi tangen theta itu sama dengan 15 M kecil G ditambah M besar G dibagi dengan perkalian M besar G ditambah 9MG dikalikan dengan akar 3. Inilah yang kita inginkan. Jadi faktor-faktor tadi yang diambil adalah pada arah gaya vertikal yang diambil, ya. Jadi torsinya yang diambil adalah gaya pada vertikal. Ini merupakan bentuk gaya-gaya dari vertikal. Sehingga kita bisa menemukan bahwa tangen theta itu sama dengan 15 mg ditambah M besar G dibagi dengan perkalian M besar G ditambah 9 mg dikalikan dengan akar 3. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Kita sudah bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan penting pada soal yang hanya nomor 1 pada pertemuan kali ini, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.